Agaknya cukup lah udah. Jadi jamaah yang ragu. Jadi jamaah ini bingung juga jamaah. Jamaah ini tak bisa membedakan. Dibawanya ustadz yang tak jelas. Saya dapat kabar tadi malam di Masjid Al-Jihad Medan, Masjid apa lagi? Padahal ini ustadz ini kan yang biasa mengisi di sini, ustadz yang selalu mengamalkan Al-Fatihah. Dibawa ustadz yang melarang Al-Fatihah. Jadi jamaah bingung. Benar-benar deh. Semoga urusan kita dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Marilah kita awali kajian ini supaya hati kita dibukakan Allah. Al-Fatihah. Dibawanya ustadz yang melarang Al-Fatihah. Ada satu syekh lagi rame, lagi viral dari luar negeri karena kalau ngajar pakai bahasa Inggris dan lucu orangnya. Akhirnya diundang ke Indonesia. Begitu diundang ke Indonesia, ketika MC mulai, itu MC ya orang Indonesia kan udah mengakar, mendarah daging, kita diajarkan dari dulu. Begitu memulai acara, sebelum kita mulai acara, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Fatihah. Begitu baca Fatihah, itu syekh negor. Tadi Anda begitu memulai acara baca Fatihah dulu. Apakah itu pernah dicontohkan oleh Nabi? Apakah itu pernah dicontohkan oleh para sahabat? Ini bid'ah. Kalau saya nggak tegur, saya dosa. Sekarang saya sudah tegur Anda. Besok saya bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waduh, udah keseng bener, Saudara. Ini rame nih. Banyak yang mencah-mencah di media sosial gara-gara kejadian ini, Saudara. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit orang yang kemudian berkomentar negatif terhadap Syekh Asim hafizallahu taala anhu wa ra'a, tatkala beliau suatu ketika pada waktu itu diundang oleh sebagian manusia untuk mengisi kajian di sebuah masjid. Yang dimana pada saat itu Syekh Asim hafizallahu taala anhu wa ra'a masuk kemudian ke masjid itu, dan sebelum beliau dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah atau nasihat beliau atau muhadarah beliau, maka beliau di situ melihat ada beberapa amalan yang sering kita dapatkan, yang mungkin bagi beliau itu adalah amalan yang asing buat beliau. Karena kita tahu Syekh Asim hafizallahu taala anhu, beliau ini adalah orang yang tinggal berada di Saudi Arabia, walaupun sebenarnya beliau ini masih ada nasab dengan negara Indonesia. Beliau berasal dari Medan. Di mana beliau mendapatkan dua amalan yang paling menonjol. Yang pertama adalah pekikan takbir. Jadi ketika beliau masuk, maka jamaah serentak itu kemudian mengumandangkan takbir yang dikomandai oleh seseorang. Kemudian yang kedua adalah ketika beliau ingin menyampaikan muhadarah, maka jamaah diarahkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Sehingga beliau sebelum menyampaikan muhadarahnya, maka beliau mengingatkan dan menasihati serta mengkritisi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin berkaitan dengan bacaan surah Al-Fatihah sebelum melaksanakan rangkaian muhadarah beliau. Atau kita sering mendapatkan sebagian orang kalau sudah berdoa secara berjamaah, maka imam kemudian mengatakan Al-Fatihah. Dan ini banyak sekali zaman rahmatullah amalan-amalan surah Al-Fatihah yang kalau kita ingin melihatnya, mengcross-checknya apakah benar membaca surah Al-Fatihah itu bisa kita lakukan dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti misalnya sebelum seseorang itu menyampaikan muhadarahnya atau di amalan-amalan tertentu yang lainnya. Maka terlebih dahulu zaman rahmatullah kita melihat bahwasanya surah Al-Fatihah ini memang di antara surah yang sangat mulia, di antara surah yang sangat agung. Bahkan membaca surah Al-Fatihah ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang lainnya, maka itu adalah merupakan di antara rukun daripada rukun-rukun sholat. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Artinya apa? Tidak sah sholatnya seseorang ketika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Bahkan zaman rahmatullah, surah Al-Fatihah ini dia adalah merupakan surah yang paling afdal, yang paling utama di antara surah-surah yang lainnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disampaikan oleh para sahabat, di antaranya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda li Ubay bin Ka'ab, "Atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur?" Sukakah engkau
Aku ajarkan kepadamu surah yang belum pernah diturunkan di kitab Zabur, Taurat, begitu pula di Injil, begitu pula di Zabur. Wala fil Furqan, begitu pula tidak pernah diturunkan di kitab Furqan. Maka sahabat Ubay bin Ka'ab ini mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa taqra fi shalah?" Apa yang kau baca ketika kau salat? Qala faqara'a ummul Qur'an. Maka beliau kemudian mengatakan, kami pun membaca ummul Qur'an yaitu surah Al-Fatihah. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi ma unzilat fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha." Bahasanya surah Al-Fatihah ini belum pernah diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak di kitab Taurat, begitu pula dengan Injil dan Zabur serta Al-Furqan. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya zaman rahmatullah yang menunjukkan keutamaan, kebesaran, keagungan dari surah Al-Fatihah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk umatnya Nabi alaihi wasallam. Maka mungkin ya sebagian orang melihat keagungan surah Al-Fatihah ini sehingga ketika mereka ingin melakukan aktivitas, misalnya masuk rumah mereka membaca surah Al-Fatihah, kemudian ketika mereka melayat jenazah, mengunjungi kuburan, setelah mereka berdoa panjang lebar, mereka menutupnya dengan membaca surah Al-Fatihah, dan di momen-momen yang lainnya. Maka yang pertama zaman rahmatullah perlu kita tegaskan dan kita luruskan dan jelaskan kepada kaum muslimin, ketika kita menjadikan surah Al-Fatihah ini sebagai sebuah amalan tertentu, maka padanya harus ada dalil. Harus ada dalil yang sharih dan sahih dari Nabi SAW yang menunjukkan bahasanya surah Al-Fatihah ini boleh dibaca selain daripada ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang lainnya. Walaupun zaman rahmatullah di sana mungkin ada orang mengatakan, bagaimana kalau ada hadis yang menunjukkan bahasanya sahabat itu suatu ketika mereka berjalan dan ketika mereka berada di sebuah daerah atau sebuah negeri, mereka mendapatkan pemimpin kaum tersebut sementara sakit, dan kemudian mereka diminta untuk mengobati, meruqyah pemimpin kaum tersebut, dan para sahabat membacakan surah Al-Fatihah untuk pemimpin tersebut dan syufiha biiznillah azza wajal, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah zaman rahmatullah, dalam kasus ini adalah Nabi SAW masih hidup, sehingga ketika para sahabat melakukan hal demikian, maka tidak serta-merta para sahabat itu melakukan amalan itu sekeinginan mereka, ya, dari hasil daripada perbuatan-perbuatan mereka sendiri, tidak. Tapi ternyata ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ini, sebagian sahabat ini yang melakukan hal demikian, itu setelah melakukan meruqyah pemimpin kaum tersebut membacakan surah Al-Fatihah, mereka kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang mereka lakukan. Dan dari kisah ini Nabi SAW mengikrarkan apa yang mereka lakukan. Artinya mereka mendapatkan persetujuan Nabi SAW berkaitan dengan apa yang mereka lakukan. Kalau dalil ini dijadikan kias untuk mengamalkan surah Al-Fatihah di momen-momen amalan tertentu, keadaan-keadaan tertentu, maka sekali lagi ini tidak boleh zaman rahmatullah, sebab kaidah fikih dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diterapkan oleh para ulama, al-hakamus syar'iyyah taftaqiru fi thubutiha lil adillati sahihati as-sarihah. Sesungguhnya ketika kita menjadikan sebuah ibadah, bacaan, ini surah Al-Fatihah adalah amalannya, surah Al-Fatihah adalah merupakan di antara surah yang agung yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau digunakan surah Al-Fatihah ini selain daripada salat, selain daripada menyembuhkan, meruqyah seseorang, ditarik kepada amalan-amalan yang lainnya, maka ketahuilah untuk menarik surah Al-Fatihah ini kepada amalan-amalan yang lainnya, maka butuh dalil yang sahih dan sharih dari Nabi SAW. Dua. Yang pertama harus dalilnya sahih, dan kemudian yang kedua benar-benar surah Al-Fatihah itu kita gunakan dan ada penunjukannya, ada pendalilannya dari Nabi SAW. Seperti hanya misalnya zaman rahmatullah, setiap kali kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atau melakukan masuk rumah dan sebagainya, sebagian orang ketika setelah berdoa dia mengatakan Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah. Di akhir doanya mereka kemudian memerintahkan kepada jamaah untuk membaca surah Al-Fatihah. Maka ini butuh dalil yang sahih dan sahih dari Nabi SAW. Butuh dalil sahih yang sahih dari Nabi SAW, dan butuh dalil yang sangat sahih yang jelas menunjukkan spesifikasinya. Sama halnya
Ya, ketika Syekh Asim ini menegur, mengkritisi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu ketika sebelum beliau menyampaikan muhadarah beliau kemudian mengkritisi apa yang mereka lakukan, membaca surah Al-Fatihah sebelum beliau menyampaikan muhadarah, maka itu sudah benar, zaman rahmatullah, meluruskan. Dan itulah fungsinya duat, fungsinya para ulama, fungsinya para dai yang mereka kemudian tugasnya adalah menyampaikan hak, menyampaikan apa yang bersumberkan dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apa yang kita dapatkan dari Nabi SAW. Sebab kaidahnya, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis yang sangat sahih dan sahih. Siapa saja yang melakukan amalan, sebuah amalan tertentu dan tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, maka amalan itu tertolak. Dan kaidah agung yang diterangkan oleh para ulama, yang ditegaskan oleh para ulama, bahwasanya hukum asal beribadah itu adalah hukumnya haram. Tidak boleh seseorang melakukan ibadah sampai datang ada dalilnya yang menunjukkan amalan tersebut. Maka mencerahkan zaman rahmatullah, dan ini merupakan penegasan sekaligus bantahan kepada orang-orang yang mencemooh, yang mengkritisi, yang mungkin menghina, mengejek. Bahkan ya sekali lagi, setiap kali kita menasihati kaum muslimin untuk kembali kepada sunnah, selalu digelari Wahabi lagi. Oh Wahabi, oh pantas Wahabi, pantas Wahabi. Selalu demikian zaman rahmatullah. Dan ini adalah merupakan senjata yang paling jitu yang dimiliki oleh ahlul bid'ah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, untuk menyerang ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun yang senantiasa berbicara di atas dalil, di atas hujjah. Dan jelas dari Nabi SAW. Kenapa zaman dari Allah? Sebab mereka tidak bisa membantah dengan hujjah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan hujjah kalian kalau benar-benar kalian berada di atas kebenaran. Dan mereka tidak bisa membantah kritikan daripada Syekh Asim. Maka mereka menyudutkan, mencemooh, menghina, memaki Syekh Asim. Ya seperti perkataan seorang dai yang suka ngelawak ini, dia mengatakan amalkan saja amalan itu. Tinggalkan perkataan orang-orang yang mengatakan tidak boleh bid'ah membaca surah Al-Fatihah. Maka kita katakan mana dalilnya? Mengajak manusia kepada sesuatu amalan harus dengan dalil. Menetapkan sebuah amalan harus dengan dalil. Dan tidak boleh dikiaskan. Mengkiaskan amalan sahabat yang ketika pada saat itu tadi kita kisahkan, ada orang yang sakit kemudian dibacakan surah Al-Fatihah, itu setelah ada ikrar dari Nabi SAW, kemudian diamalkan oleh para sahabat, dan sampai hari ini diamalkan oleh generasi-generasi setelah para sahabat. Yaitu bolehnya seseorang meruqyah dirinya sendiri dan orang lain dengan surah Al-Fatihah. Itu tidak boleh dikiaskan dengan amalan yang lainnya kecuali ada dalil yang sahih dan sharih dan Nabi SAW. Sehingga zaman rahmatullah, sebagai penutup, tidak usah panjang lebar, karena ini sudah jelas bahwasanya seseorang itu ketika dia beramal, maka dia harus menanamkan dalam dirinya, cari dulu dalilnya. Apakah benar amalan tersebut ada dalilnya atau tidak? Jangan seperti kaum sebagian manusia, amalkan dulu baru cari-cari pembenaran. Maka ini adalah merupakan hilatus syaitaniyah, cara syaitan untuk menggelincirkan anak Adam. Yaitu ketika seseorang itu yang mereka sudah nyaman, sudah merasa nikmat, dan ini sudah merupakan amalan yang terus-menerus dilariskan oleh sebagian orang-orang pelaku ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, kemudian dengan tegas mengatakan baca saja. Jangan pedulikan Wahabi itu. Wahabi memang itu seperti itu dia. Kerjanya hanya membid'ahkan, menyesatkan, mengkafir-kafirkan, bahkan mengatakan orang itu sudah kalau bukan kelompoknya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi zaman rahmatullah jalla wa ala, tugas kita adalah menyampaikan kepada umat mana amalan yang datang dari sisi Nabi SAW. Am lahum syuraka syarahu minad din. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, dai-dai, ustaz-ustaz yang mereka kemudian mensyariatkan sebuah syariat yang Allah tidak turunkan hujahnya, dalilnya? Maka justru kita mengatakan tinggalkan dai yang suka melakukan dan menyebarkan dan mengarahkan manusia melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Sehingga zaman rahmatullah jelas bagi kita semuanya, hendaknya kita beramal dengan amalan yang di atas tuntunan Nabi SAW, beramal di atas syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita beramal maka tanya dalilnya, mana dalilnya, supaya apa? Jangan sampai kita yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala nanti di pada mahsyar di akhirat, wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an manthura. Kami perlihatkan amalan mereka, kesungguhan mereka, semangat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi amalan tersebut seperti buih pasir debu yang tidak ada nilainya. Sebab kenapa zaman rahmatullah? Sebab amalan itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Karena dua syaratnya amalan itu diterima. Yang pertama ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan mereka senantiasa menyampaikan kaidah yang agung ini.
Jadi ahlul bid'ah dan ahlul hawa selalu menyampaikan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tetapi kaidah yang kedua mereka tidak terapkan. Apa itu? Mutaba'atu li Rasulullah SAW. Amalan itu harus ada tuntunannya dari Nabi SAW. Harus ada ikrarnya dari Nabi SAW. Jangan dikiaskan ke sana kemari, di mana kiasan ini adalah tidak sesuai dan tidak sejalan, sekadar, sepaham. Karena itu adalah merupakan kias yang batil di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turunkan hujah bagi amalan-amalan yang mereka lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab.